Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan laporan hasil penjualan produk kami, yaitu produk kami itu susu Cimory Fresh Milk. Kami dari kelompok satu dengan dosen pengampunya Pak Syafrima Wahyu. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Next slide. Saya sendiri, Aisyah Kaprianti dari Prodi TLM. Saya Amanda Kusumawardani dari Prodi Gizi. Saya Nabila Saswita dari Prodi Gizi. Saya Fakria Zahra dari Prodi Gizi. Saya Dinda Putri Sintia dari Prodi TLM. Saya Misa Rumaisa Faza dari Prodi TLM. Saya Boy Jali Marsito dari Prodi K3. Sepertinya Muhammad Adam kendala jaringan. Next. Saya Bella Puspa Jatira dari Prodi K3. Sepertinya Aska kendala jaringan. Next. Saya Ayudin Trasyanti dari Prodi Farmasi. Sepertinya Nurmal Amalia terkendala jaringan. Next. Saya Rizkyawati dari Prodi Farmasi. Saya Dulfa Kamalia dari Prodi Fisioterapi. Saya Rilo Trisbagia dari Prodi Fisioterapi. Next slide. Di sini yang pertama ada model kanvas. Ada yang pertama itu ada key partners. Itu di sini ada supplier sama mahasiswa. Yang kedua ada key activities. Di sini mempromosikan bisnis melalui website dan media sosial. Terus dia mempromosikan secara langsung. Yang ketiga ada key research. Di sini ada susu, bubuk rasa, dan creamy. Yang keempat ada value proposition, ada harga terjangkau, sistemnya pre-order, dan varian rasanya yang banyak. Yang kelima ada customer relationship, ini ada promo sama penilaian produk. Yang keenam ada channel, ada media sosial dan direct selling. Yang ketujuh ada customer segment, ada remaja, anak-anak, dan dewasa. Yang kedelapan ada cost struktur, ada penjualan dan operasional. Yang terakhir ada revenue streams, ada pendapatan dari reseller dan pendapatan dari take away. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Amanda. Next. Sepertinya Amanda terkendala jaringan. Dilanjutkan oleh Nabila Saswita. Oke, baik. Di sini ada analisis SWOT, yaitu pertama ada kekuatan, produk memiliki nilai gizi yang baik. Kedua ada varian rasa produk bervariasi, harga yang terjangkau. Yang kedua itu kelemahan, terdapat kemungkinan kemasan produk rusak, kurangnya media promosi. Yang ketiga ada peluang, dapat terjangkau banyak kalangan, perubahan gaya hidup masyarakat ke gaya hidup yang lebih sehat. Dan yang keempat, ada ancaman atau adanya ancaman. Sepertinya Nabila terkendala
jaringan. Yang keempat tadi ada ancaman. Yang pertama ada tersedianya banyak pesaing yang berjualan, ada berbagai jenis minuman. Yang kedua konsumen cenderung tidak tertarik dengan varian rasa yang tersedia. Yang ketiga ada banyak orang lebih memilih membeli minuman yang tidak berbahan dari susu. Next dilanjutkan oleh dilanjutkan oleh Fakria Zahra. Selanjutnya ada pendahuluan profil mitra. Cimori Fresh Milk terbuat dari susu segar dan hanya bahan-bahan terbaik yang diproses menggunakan standar proses yang canggih. Cimori Fresh Milk mengandung nutrisi baik yang penting yaitu protein, karbohidrat, vitamin, dan berbagai mineral seperti kalsium, fosfor, magnesium, dan seng. Cimori UHT Milk juga diolah dengan metode ultra high temperatur yang bertujuan untuk membunuh mikroorganisme berbahaya dan juga menjaga nutrisi yang ada di dalam susu. Selanjutnya dibaca oleh Dinda Putri. Persoalan melatar belakangi mitra. Dengan latar belakang profil mitra, kami meyakini bahwa produk Cimori Fresh Milk yang kami tawarkan pada calon konsumen memiliki nilai lebih bukan hanya sekedar menjual susu sapi, tetapi adanya informasi-informasi yang dibutuhkan konsumen mulai dari keamanan kemasan, kandungan nutrisi, varian rasa, label halal makanan, dan lainnya. Hal ini juga dapat membantu calon konsumen untuk menilai mana susu sapi kemasan yang baik dan mana yang kurang baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Peningkatan penjualan produk susu. Prioritas utama dalam lingkup ini adalah mengidentifikasi strategi pemasaran yang tepat dan mengimplementasikannya untuk meningkatkan penjualan produk susu. Mitra penjualan susu menghadapi tantangan dalam meningkatkan penjualan produk susu mereka. Mahasiswa perlu melakukan analisis pasar dan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan, seperti preferensi konsumen, tren pasar, dan pesaing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Adam. Sepertinya Muhammad Adam terkendala jaringan. Dibacakan oleh Bella Puspa Zapira. Pengembangan produk susu inovatif. Prioritas utama dalam lingkup ini adalah mengidentifikasi dan mengembangkan produk-produk susu inovatif yang dapat membedakan mitra penjualan susu dari pesaing serta memenuhi pemitraan dan preferensi konsumen. Mitra penjualan susu ingin mengembangkan produk susu inovatif yang dapat membedakan mereka dari pesaing dan memenuhi permintaan konsumen. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aska. Lingkup menyelesaikan permasalahan. Yang pertama ada peningkatan penjualan produk susu seperti analisis pasar, branding, dan promosi. Yang kedua ada pengembangan produk susu inovatif seperti riset dan pengembangan produk, uji coba dan evaluasi produk, strategi penetrasi pasar. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ayuning Tresyanti. Nah, ada juga alasan dari pemilihan penjualan susu Cimori Fresh Milk ini. Yang pertama itu ada pasar yang luas. Yang kedua, tidak perlu memiliki modal yang besar. Yang ketiga, keuntungan yang lumayan menjanjikan. Dan yang terakhir, memiliki banyak varian rasa. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, yang akan dibacakan oleh Nurmala. Sepertinya Nurmala sedang ada kendala jaringan, maka saya yang akan bacakan.
rencana dan indikator pencapaian. Yang pertama itu ada indikator pencapaian. Yang pertama volume penjualan. Lalu ada yang kedua pangsa pasar. Yang ketiga ada kepuasan pelanggan. Yang keempat ada pengembangan produk. Lalu selanjutnya yang kedua rencana pencapaian. Di sini yang pertama itu meningkatkan penjualan produk susu, yang kedua mengembangkan produk susu yang inovatif. Oke, selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Ulfa. Selanjutnya, pihak yang terlibat dalam kegiatan. Yang pertama itu kampus atau Universitas Binawan. Yang kedua ada mahasiswa, yaitu mahasiswa yang ada di Universitas Binawan. Dan yang ketiga ada teman sekelas. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya dibacakan oleh Rilo. Metode dan tahapan pelaksanaan. Yang pertama, metode menerapkan sistem reseller yang dimana kami membeli produk tersebut dari pihak mitra dan kemudian kami menjualnya kembali dengan memperoleh keuntungan. Yang kedua itu pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan, kedua perancangan, yang ketiga pembuatan, yang keempat pelaksanaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amanda Kusuma. Prosedur kerja kegiatan, satu pembuatan susu yang dilakukan oleh PT Cisarua Mountain Dairy yang menjual dengan berbagai macam varian rasa susu yang berbeda-beda untuk daya tarik konsumen. Yang kedua, proses pemasaran. Metode promosi yang digunakan yaitu dengan cara menawarkan kepada mahasiswa dan orang-orang di sekitar Universitas Binawan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Boy. Oke, untuk perhitungan cash flow di pengeluaran, kita ada belanja pada tanggal 14 Juni tahun 2023 itu, kita mengambil dari mitra itu sebanyak 5 varian, dengan masing-masing varian itu 4 quantity, jadi total itu adalah sekitar 20, dengan harga satuannya itu 6.500. Jadi subtotalnya itu ada 130.000 untuk 20 piece. Next. Nah, di sini ada untuk perhitungan cash flow pengeluaran untuk pada tanggal 18 Juni 2023. Itu kita ada pembelian lagi untuk 3 varian rasa dengan masing-masing varian 5 quantity. Total quantity itu ada 15 dengan subtotal 97.500. Jadi total belanja kami selama 2 minggu itu sekitar 227.500. Next. Ini adalah laporan penjualan harian Cimory Fresh Milk pada tanggal 14 Juni 2023. Kita menjual 5 varian rasa dengan kuantiti bervarian dengan harga 7.000. Berikutnya pada tanggal 15 Juni 2023 kita juga menjual sisanya yaitu 3 dengan 2 varian rasa dengan harga yang sama yaitu 7.000. Next. Untuk pada tanggal 19 Juni 2023 kita menjual 3 varian rasa dengan total 10 dengan harga yang sama itu 7.000. Lalu di tanggal 20 Juni 2023 kita menjual 3 varian rasa dengan harga yang sama 7.000. Total semua penjualan yang kita jual adalah 35 piece dengan penghasilan 245.000. Next. Dengan perhitungan total pendapatan dikurang dengan total pengeluaran, jadi untung bersih kita adalah 17.500. Berikutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurmala. Sepertinya Nurmala terkendala jaringan, dibacakan oleh Muhammad Adam.
Oke, sepertinya Muhammad Adam terkendala jaringan, akan dijelaskan oleh saya sendiri, Aisyah. Di sini ada diskusi secara online kita, buktinya ini di tanggal 25 Mei 2023. Ini diskusinya mengenai penjualan produk kita secara online melalui Gmeet. Next. Di sini ada diskusi secara offline-nya di tanggal 8 Juni 2023. Di sini kita sudah diskusi mengenai penjualan produk kita untuk penjualan susu Cimory-nya. Next. Di sini ada kegiatan penjualannya. Ini dilakukan tanggal 14 Juni 2023. Di sini penjualannya di kantin Universitas Binawan. Next. Di sini juga ada tanggal 15 Juni, ini bukti ada yang membeli produk kami di kantin kampus kami di Universitas Binawan. Next. Ini di tanggal 19 Juni juga foto buktinya, yaitu di depan laboratorium lantai 5. Next. Dan yang terakhir, kegiatan penjualannya itu dilakukan tanggal 27 Juni di dalam kelas. Ini saat kelas belum dimulai. Next. Akan dibacakan oleh Nurmala. Sepertinya Nurmala terkendala jaringan, akan dibacakan oleh Muhammad Adam. Sepertinya Muhammad Adam juga terkendala jaringan, akan dibacakan oleh Amanda. Kesimpulan, dengan adanya kegiatan ini, kami lebih mengetahui cara berwirausaha yang baik. Yang pertama, kita harus mengetahui target pasar yang sedang tren di masa sekarang, lalu manfaat dari produk yang dijual, tahap-tahap dalam berwirausaha seperti mencari mitra yang bisa saling menguntungkan, pihak-pihak yang terlibat dalam wirausaha, serta mengetahui analisis SWOT dalam menjual Cimory. Keuntungan dan kerugian dari produk yang kita jual. Selain itu, hal yang paling penting dalam berwirausaha adalah bagaimana cara melayani konsumen dengan baik, sehingga konsumen senang dan puas berbelanja pada produk yang kita jual. Ya, sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.